Perbedaan antara syahwat, cinta dan sayang. Al-farqu baina syahwati wal mahabbati wal rahmati. Al-farqu bermula perbedaan baina syahwati di antara syahwat wal mahabbati dan mahabbah, cinta, wal rahmati dan sayang. Al-awalu bermula yang pertama asyahwatu yaitu syahwat. Wahia bermula dia syahwat ma yaitu sesuatu yushtaha yang diinginkan. Minal muladzati dari beberapa kelezatan-kelezatan atau dari beberapa kenikmatan-kenikmatan. Wa syahwatun jinsiyatun bermula syahwat yang berjenis-jenis atau jinsiyah. Ia bermula dia syahwatun jinsiyatun ihsasun udwiyun. Ihsasun yaitu rasa indrawi udwiyun yang bersifat anggota tubuh. Kal ju'i seperti rasa lapar, wal atosyi dan seperti rasa haus. Ya dulu yang menunjukkan oleh dia ihsasun udwiyun ala hajatin atas suatu kebutuhan atau hajat. Dzakaron dalam dzakaron yaitu lelaki karena ada oleh dia ihsasun udwiyun au untha atau yaitu perempuan. Ila amaliyatil jima'i kepada perbuatan jima' atau bersetubuh. Bihad fil istimta'i dengan tujuan bersenang-senang. Wal ibqa'i dan dengan tujuan kelanggengan. Ala naw'i atas suatu macam. Qala Allahu azza wa jalla, qala telah berfirman Allahu oleh Allah. Azza yang maha perkasa oleh dia Allah, wa jalla dan yang maha agung oleh dia Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innakum lata'tunal rijala syahwatan min dunin nisa. Bal antum qaumun musrifun. Innakum sesungguhnya kalian lata'tuna yaitu sungguh-sungguh mendatangi oleh kalian ar-rijala pada beberapa lelaki. Syahwatan dalam keadaan syahwat berkeinginan. Min dunin nisa'i dari yang selain para wanita. Bal antum bahkan bermula sesungguhnya kalian qaumun yaitu suatu kaum musrifuna yang melampaui batas. Suratul A'raf ini dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-81. Jadi pengertian syahwat adalah wahya ma yushtaha minal muladzati yaitu sesuatu yang diinginkan terhadap dia minal muladzati dari beberapa kenikmatan-kenikmatan seperti ihsasun udwiyun kal ju'i wal atash seperti rasa lapar dan haus. Orang kalau makan juga butuh syahwat, kalau enggak punya syahwat makan atau minum jika tidak bisa. Oleh sebab itu syahwat ini adalah suatu keinginan yang orang itu ingin menikmati saja. Oleh sebab itu kalau syahwat antara laki-laki dengan laki-laki seperti kaumnya Nabi Lut juga bisa. Jadi suatu yang keinginan ingin melampiaskan keinginannya, melampiaskan syahwatnya. Dalam bahasa lain melampiaskan hawanya. Hawa dan syahwat ya keinginan kepada siapapun, entah itu kepada sesama laki-laki atau ke sesama perempuan atau yang lain jenis antara laki-laki dan perempuan, atau ingin makan apa saja, menikmati apa saja yang di dalamnya entah ada rasa cinta atau sayang, itu tidak peduli. Yang penting dia kepingin menikmati, itu adalah syahwat. Jadi syahwat adalah tujuan ingin menikmati, ingin bersenang-senang. Makanya seorang laki-laki atau perempuannya misalnya seorang PSK, kemudian laki-lakinya bisa menikmati tanpa rasa cinta dan sayang, itu adalah syahwat namanya. Kemudian apabila seorang remaja putra-putri yang mengatasnamakan cinta, kemudian mereka mengotori kata-kata cinta itu dengan saling menikmati tubuhnya, itu adalah syahwat, bukan cinta. Cinta itu tidak seperti itu. Ya, pelampiasan syahwat saja itu. Mereka dikendalikan oleh rasa syahwatnya, oleh hawanya yang ingin saling menikmati. Wathani al-mahabbatu awil hubbu awil mawaddatu. Wathani bermula yang kedua, al-mahabbatu yaitu cinta, awil hubbu, hubbun dengan mahabbah dengan maknanya sama yaitu sama-sama cinta. Au al-mawaddatu atau mawaddah. Jadi al-mahabbah, al-hubbu, al-mawaddah ini diartikan dalam bahasa Indonesia adalah bermakna cinta.
Wahia bermula dia al-mahabbah, al-mailu yaitu kecondongan, ila syai'i kepada sesuatu. Jadi kalau ada rasa kecondongan kepada sesuatu itu namanya sudah mencintai. Wa mahabbatul insani, bermula cintanya manusia, insan, hiya bermula dia mahabbatul insan al-mailu ilaihi, al-mailu yaitu kecondongan ilaihi kepadanya insan. Bi iradatil milki wa taladzudzi, dengan keinginan untuk memiliki, wa taladzuti dan keinginan untuk juga menikmati, ya untuk merasakan kelezatannya. Jadi kalau cinta ini al-mailu ila syai', walaupun sebenarnya juga tidak melulu kepingin menikmati, tidak ingin saling merasakan kelezatannya, tetapi ada lebih tinggi daripada syahwat. Kalau syahwat itu hanya berkobar-kobar ingin melampiaskan apa yang dia inginkan, menikmati dengan seenaknya. Tetapi kalau cinta sudah ada rasa kecondongan untuk memiliki, ya bukan hanya menikmati saja tapi ingin memiliki. Tetapi cinta itu biasanya lebih egois, ya, lebih egois daripada sayang. Nah, nanti kita akan menjelaskan makna sayang. Jadi kalau cinta, biasanya orang cinta kalau tidak terbalas itu akan sakit hati. Inilah egois. Jadi kalau orang cinta itu ingin memiliki, ingin mengatur, ingin menikmati, ya, dan juga ingin menguasai. Kalau tidak terbalas, dia biasanya akan sakit hati, itu dalam cinta. Wa tsalitsu bermula yang ketiga, ar-rahmatu yaitu rahmat, maknanya sayang. Riqqatun taqtadil ihsana. Riqqatun yaitu rasa riqqah, kelembutan. Kasih sayang taqtadi yang memenuhi oleh dia riqqah al-ihsana pada suatu kebaikan. Ilal marhumi kepada yang dirahmati, yang disayangi. Jadi rahmat itu riqqatun taqtadil ihsana ilal marhum. Jadi rasa sayang yang memenuhi kepada suatu kebaikan kepada orang yang dicintai, kepada orang yang disayangi. Waqilah dan dikatakan inna rahmata minallahi ta'ala in'amun wa ifdhalun. Inna rahmata sesungguhnya rahmat minallahi ta'ala dari Allah Ta'ala, in'amun yaitu pemberian nikmat, wa ifdhalun dan yaitu pemberian keutamaan-keutamaan atau anugerah-anugerah. Warahmata dan sungguhnya rahmat, sayang minal adamina dari anak turun Adam yaitu dari manusia, riqqatun yaitu rasa sayang, kelembutan di dalam hati, wa ta'attufun yaitu ta'attuf, rasa ta'alluq, saling ingin menyayangi, ingin memberi, ingin melindungi. Qala Allah azza wa jalla, qala telah berfirman Allah oleh Allah azza yang maha berkasa oleh dia Allah, wa jalla dan yang maha agung oleh dia Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi dan yaitu dari sebagian tanda-tanda kekuasaannya Allah, an khalaqalakum. An khalaqa bermula sekiranya telah menciptakan oleh dia Allah lakum bagi kalian, min anfusikum dari jenis diri kalian sendiri, azwajan pada pasangan-pasangan, litaskunu agar supaya tenang oleh kalian, tentram oleh kalian, ilaiha kepadanya azwaj. Wa ja'ala dan telah menjadikan oleh dia Allah bainakum di antara kalian mawaddatan, ya mawaddatan pada rasa cinta, wa rahmatan dan pada rasa sayang. Inna fi dzalika sesungguhnya fi dzalika dalam itu la ayatin sungguh-sungguh terhadap tanda-tanda kekuasaannya Allah, liqaumin bagi suatu kaum yatafakkarun yang bertafakkur oleh mereka kaum. Dalam surat Al-Rum ayat yang ke-21. Di dalam surat ini Allah SWT menjelaskan yang pertama, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Jadi pasangan-pasangan itu telah Allah ciptakan dengan menggunakan lafaz khalaqa. Khalaqa yang Allah ciptakan, yang Allah sudah tentukan pasangan-pasangan manusia, litaskunu ilaiha, agar sakinah oleh kalian. Sakinah maknanya tenang, tentram, ilaihi kepada azwaj. Kemudian Allah menggunakan lafaz wa ja'ala. Ja'ala ini biasanya ada upaya dari makhluk, bainakum di antara kalian, mawaddatan pada rasa cinta, wa rahmatan dan rasa sayang.
Jadi kalau ingin suatu rumah tangga ada sakinah, yaitu sakinah tenang, ketenangan, ketentraman jiwa, maka syaratnya harus mereka berusaha menciptakan di dalamnya namanya mawaddah dan rahmah. Ada cinta dan juga ada sayang. Mawaddah atau al-mahabbah adalah al-mailu ila syai', yaitu kecondongan kepada sesuatu. Jadi kalau rasa cinta, seorang suami kepada istrinya, dia condong kepada istrinya. Kemudian istri cinta kepada suaminya, maka dia harus condong kepada suaminya. Karena al-mailu ila syai'. Tetapi memang rasa cinta itu masih agak egois, karena rasa cinta itu ingin selalu diperhatikan. Orang yang cinta bukan hanya memperhatikan, tetapi selalu ingin diperhatikan. Itulah orang yang mencintai. Kan kebalik. Dia ingin diperhatikan, ingin dituruti, ingin memiliki, dan seterusnya. Kalau tidak terbalas, dia sakit hati. Oleh sebab itu tingkatan yang paling tinggi adalah rahmah, sayang. Sayang adalah pemberian kebaikan apapun ya kepada orang yang dia sayangi tanpa mengharap balasan sekalipun, tanpa mengharap imbalan. Jadi kalau seorang suami istri saling menyayangi, maka yang dia korbankan, dia berjuang untuk orang yang disayangi tanpa dia mengharap balasan. Sebagaimana seorang orang tua atau ayah atau ibu yang sayang kepada anaknya, dia akan berjuang untuk orang yang dia sayangi, yaitu anak-anaknya, tanpa dia mengharap balasan daripada anak-anaknya. Dalam rumah tangga, khususnya suami dan istri, memang dibutuhkan 3 hal. Yang harus ada syahwat, harus ada cinta, dan juga harus ada sayang. Dalam rumah tangga kalau sudah nggak ada syahwat juga nggak masalah. Ya, para kakek-kakek dan nenek-nenek yang mereka hidup berumah tangga, mereka mengandalkan rasa cinta dan sayang, adanya mawaddah dan rahmah. Tetapi masalahnya kalau masih muda tidak ada rasa syahwat, itu akan menjadi suatu bahaya. Dalam rumah tangga terutama anak-anak muda yang ingin menikah juga memang pasangannya harus saling mensyahwati. Karena apa? Untuk menyemangati kehidupan. Tetapi jangan syahwat yang jadikan sandaran yang terbesar, yang terdepan. Salah. Apalagi anak-anak muda yang pacaran atas nama cinta dan sayang, padahal itu adalah syahwat nafsu belaka, syahwat hawa. Oleh sebab itu harus bisa dibedakan. Ya, contohnya adalah seorang laki-laki dan perempuan yang mereka berzina, itu sebenarnya syahwat, bukan cinta dan bukan sayang. Oleh sebab itu sekali lagi bedakan antara makna syahwat, cinta dan sayang.